Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 319 yang mana hadis ini membahas tentang doa sesudah tasyahud akhir ya. Ini juga pilihan untuk teman-teman juga ya. Baik itu mau yang dipilih hadis nomor 318 ya. Doanya boleh ya, seperti Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu boleh. Atau juga hadis nomor 319 yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya. Ini nanti bisa teman-teman amalkan semuanya kayak gitu kan. Jadi doanya yang nomor 318 dan juga 319 itu juga boleh teman-teman amalkan setelah tasyahud akhir ya, atahiyat, kemudian sholawat kepada Nabi, baru doa ini ya. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annahu, sesungguhnya, qala, beliau Abu Bakar As-Siddiq bertanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan, ajarkanlah padaku suatu doa, ad'u bihi fi sholati, yang akan aku panjatkan di dalam sholatku. Di dalam sholatku ini maksudnya pada selepas tasyahud akhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di sini, Kul, katakanlah, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsiran, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, zulman katsiran, suatu perbuatan aniaya yang banyak ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa ya, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah diriku, maghfiratan, suatu ampunan, min indika, dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah diriku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Ya, jadi
Kalau muttafaqun alaih, sekali lagi hadisnya, kesohihan hadisnya itu bertaraf tinggi ya, nomor 1 itu. Itu sudah kita bahas ya di dalam kitab Ulumul Hadis ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum memahami kitab Ulumul Hadis, nanti bisa tanya-tanya di ustadz-ustadz antum yang memang paham atau fakih di dalam bidang Ulumul Hadis ya. Makna keseluruhannya adalah Nabi SAW dianugerahi Jawami'ul Kalim, yaitu Jawami'ul Kalim, dan ilmu-ilmu mengenai hal-hal yang belum diketahui. Jadi Rasulullah SAW itu memang dianugerahi, diberitahu tentang sesuatu yang belum terjadi ya, yang belum terjadi, yang akan datang seperti itu. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW itu peramal yang bisa memprediksi masa depan seperti apa. Enggak seperti itu konsepnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan sesuatu yang akan datang itu berdasarkan, ya kalau mungkin bahas simpelnya itu bocoran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, seperti itu ya. Kalau misal Rasulullah SAW tidak diberitahu, ya Rasulullah tidak akan tahu, seperti itu. Kemudian maka tidak ada suatu kebaikan pun dari kebaikan di dunia dan akhirat, melainkan beliau menunjukkannya kepada kita. Dan tiada suatu keburukan pun dari keburukan dunia dan akhirat, melainkan beliau peringatkan kita agar waspada terhadapnya. Jadi kita itu selalu meminta suatu kebaikan dari kebaikan di dunia dan akhirat. Apapun yang akan kita lakukan, yang kita ucapkan itu ya, baik itu di dunia nyata ataupun di sosial media, seperti itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan ya, suatu kebaikan ya, yang mana ini suatu kebaikan itu bisa membawa hasil di dunia dan di akhirat ya. Dan itu telah beliau tunjukkan kepada kita, dan tidak ada sesuatu keburukan yang ada di dunia dan di akhirat, melainkan beliau memperingatkan kepada kita, itu Rasulullah SAW, agar kita waspada terhadapnya. Jadi keburukan di dunia dan akhirat itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu waspada itu. Jadi ya, yang banyak terjadi sekarang itu keburukan dunia itu yang banyak dilakukan oleh kita itu di sosial media. Kejahatan orang, kesalahan orang di-share kemana-mana itu ya kan. Nah, kita nge-share kejahatan orang ya otomatis ya sudah, itu kita dosanya itu sudah berlipat-lipat di situ karena aib orang itu kan. Kalau aib orang itu ya sudah, benarnya itu ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang ya, kalau misalkan dia sudah dihukum ya sudah, kita nggak usah ngehujat apalagi menghina dan lain sebagainya, nggak usah gitu kan. Istilahnya maling nggak apa segala macam, dasar ini nggak perlu itu ya, nggak perlu, biarkan itu ya sudah menjadi urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menyebarkan aib orang lain itu ya, itu merupakan suatu keburukan yang nantinya akan berdampak di dunia dan di akhirat, yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Berdasarkan hal inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan kepadanya suatu doa yang akan ia panjatkan dalam sholatnya. Nah, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya doa universal ini yang terkandung di dalamnya permohonan ampun. Tidak diragukan lagi bahwa permohonan ampun merupakan permintaan yang paling tinggi, paling besar untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, kalau sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling dekat, yang paling waro, yang istilahnya nomor satu, yang bakal masuk surga tanpa hisab, itu memohon ampunnya seperti ini ya, zulman kasiro ini ya. Jadi gini, kalau kita pikir ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kira-kira apa sih dosa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga diajarkan oleh Rasulullah itu konteksnya zulman kasiro, itu ya, kezoliman terhadap diriku sendiri yang banyak di situ. Gitu. Jadi di sini ini menggambarkan bahwasannya sekelas itu saja sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diminta untuk memanjatkan doa, memanjatkan doa di dalam sholatnya. Ya apalagi kita yang wallahu alam bisawab gitu ya. Jadi kalau mungkin ya saran saya buat teman-teman fokus pada diri sendiri, introspeksi pada diri sendiri, bukan mengurusi urusan orang lain ya, seperti itu. Kalau urusan orang lain ya urusan mereka gitu. Kita ya paling kita kasih nasihat. Mungkin kalau saya itu ya paling ya saya telaah ini kenapa dan lain sebagainya, hukumnya seperti apa ya sudah kayak gitu saja. Tidak pernah saya menghujat sampai berlebihan kayak gitu. Dan toh pun kalau memang itu sudah memang betul-betul salah yang memang sudah umum, orang sudah tahu itu salah ya nggak banyak komentar itu. Tapi kalau ya enggak ya enggak. Kalau memang itu memang harus dibahas ya dibahas, tapi nggak menjudge seseorangnya, menjatuhkan harkat dan martabat orangnya seperti itu. Itu introspeksi diri kita supaya kita jangan sampai menzolimi diri kita dan menzolimi orang lain. Itu. Tidak diragukan lagi bahwa permohonan ampun ini merupakan permintaan yang paling tinggi dan paling besar untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Itu ya. Jadi ini adalah permohonan ampun ya, merupakan permintaan yang paling tinggi dan paling besar untuk nanti kita bahagia di dunia akhirat ya. Kalau misalkan kita sudah menzalimi diri kita sendiri dan orang lain, nah, itu sudah bahaya, sudah bahaya. Tuh. Makanya kan kalau misalkan dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya istilahnya gampang lah, berkata bukan meremehkan, tapi kita memohon ampun kepada Allah yang sebesar-besarnya, yang istilahnya sekuat tenaga kayak gitu, kita bertobat, insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau misal dosa kita terhadap sesama manusia, itu jujur saja dosa yang paling besar sudah ya, dosa yang paling besar, susah sudah untuk diampuni kecuali orang tersebut memberikan ampun kepada kita, memberikan maaf kepada kita tuh.
Contoh aja riba, itu kan. Kalau jual beli itu wa halallahu bai'a wa harama riba. Itu sudah selalu saya bahas itu kan, ya secara global lah itu. Karena ya itu tadi, riba itu ya kalau mungkin ukuran saya awam, sudah dosa yang paling besar, sudah dosa yang paling besar. Itu bahkan yang paling kecilnya aja itu seperti kita menikahi ibu kandung kita sendiri, apalagi yang paling besarnya seperti itu. Itu karena apa? Berhubungan dengan berhubungan dengan orang lain, sesama manusia, agar jangan sampai satu sama lain terzolimi. Seperti itu, kita ambil haknya secara secara zolim. Seperti itu. Lanjut, analisis lafadznya adalah zolam tu nafsi zulman kasiroh. Yang dimaksud di sini adalah aku mengakui bahwa manusia itu tidak terlepas dari perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri karena melanggar hal-hal yang dilarang atau berbuat sembrono dalam menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ya kalau misal teman-teman sudah tahu itu ya, al-insan makhluk khotok wa nisyan, seperti itulah keadaannya kan. Kemudian al-iman yazid wa yanqus, ya iman itu ya seperti chart ya ini loh grafiknya, ini kalau teman-teman trading saham itu kan naik nanti turun, kadang bull, kadang bear, seperti itu. Ya seperti itulah nasibnya. Kadang sideways kayak gini. Itu. Ya seperti itulah imannya manusia itu. Kalau misal bulan-bulan Ramadan kayak gini, ini lagi bullnya ini, lagi bullish ini ya kan. Lagi dia menanjak, betul-betul menanjak kayak gitu. Tapi pada saat menanjak itu pun kadang dia turun bentar, naik lagi, nanti turun sebentar, sudah habis bulan puasa kayak gitu kan, Idul Fitri sudah mulai bear lagi imannya. Sudah habis-habisan itu sadwe turun lagi, seperti itu. Ya seperti itulah iman manusia kayak gitu. Nah di masa seperti itu ya memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya manusia itu selalu melakukan hal-hal yang memang ya bodohnya dia kayak gitu. Dan dia sudah tahu, kemudian dia melakukan hal seperti itu. Itu ya, itulah kodrat dari manusia ya, melanggar hal-hal yang dilarang dan berbuat sembrono dalam menunaikan apa yang diperintahkan Allah kepada seseorang tersebut. Nah, kita kalau misalkan melihat hal-hal yang telah dilakukan oleh orang tersebut, baik dan buruknya itu menjadi pelajaran bagi kita supaya Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap istiqomah di dalam menjalankan semua perintah-perintahnya. Kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini merupakan pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kalau misalkan kayak kita ini kan ya dosanya hanya sebatas khilaf lah, kebodohan kita aja kayak gitu kan. Itu ya insya Allah lah Allah masih memudahkan masih mudah untuk memberikan ampun kepada manusia. Sedangkan yang paling tinggi itu Firaun, kelasnya Firaun itu sudah Allah siapkan itu Ghafur Rahim, itu paket pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun untuk dia supaya tobat. Itu karena Firaun itu sudah zolimnya tuh sudah tarafnya itu togo, sudah
terlampau jauh sudah. Sesatnya tuh sudah wallahu alam gitu ya. Itu kalau konten pemuda tersesat itu sudah nggak bisa lagi, sudah siapa namanya Habib Ja'far menjawab sudah itu sudah sakit kepala sudah itu. Waghfirli, maka kalimat ini adalah permohonan ampun yang tiada seorang pun yang mengetahui keadaan seseorang tersebut ya, maka ampunilah diriku itu. Nah, ketika orang lain tidak ada yang tahu dengan dosa-dosa kita, dengan hal-hal yang bodoh yang kita lakukan, maka cepat-cepat kita memohon ampun ya. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Maghfiratan min indika, ampunan yang besar dari sisimu, sebab segala sesuatu yang ada di sisinya tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata apapun. Ya, jadi kita meminta ampun, suatu ampunan dari sisimu. Maksudnya ini ya Allah sendirilah yang memaafkan. Itu maksudnya. Itu dengan ampunan yang besar. Karena sehebat-hebat orang itu pasti ada khilafnya, ada salahnya. Warhamni, maka limpahkanlah rahmatmu kepadaku bukan karena amal perbuatan yang telah aku lakukan, melainkan hanya semata-mata berkat rahmatmu. Maksudnya warhamni di sini adalah karena engkau kasihan. Kayak gitu aja sebenarnya. Karena Allah kasihan. Itu aja. Kalau manusia, ini kalau misal kita hitung-hitungan ya. Masuk surganya karena amal, ibadah, perbuatan yang nggak akan mungkin bisa. Kayak gitu. Nggak akan mungkin bisa. Kayak gitu. Karena jujur aja, semua kalau misalkan dihitung-hitung, itu nggak akan cukup. Itu nggak akan cukup. Nafas saja. Kayak gitu kan. Nggak usah lah nafas. Misalkan pulsa aja ya, pulsa itu ngap-ngapan loh kita kalau misalkan ngobrol tiap hari kayak gitu kan, nelpon sana sini dan lain sebagainya, itu habis ya. Kalau misalkan gaji UMR itu aja sudah habis ratusan ribu, sudah bahkan 500.000 itu kalau nggak dibantu sama WiFi, IndiHome kayak gitu kan. Nah, ini nafas loh. Ini nafas yang tiap hari Allah kasih kepada kita, kita gunakan setiap hari. Nafas saja ya. Kalau misalkan sampai nafas itu terhenti, meninggal kita. Meninggal ya kan. Nah, itu yang kayak misalkan kebutuhan primer ya kan, yang kita tanpa itu pun kita masih bisa menggunakan hal-hal yang lain. Itu aja kita sudah ketergantungannya bukan main. Kita masih harus mengeluarkan uang agak lebih banyak untuk bisa ya ngobrol sama orang lain, memudahkan urusan kita kayak gitu. Apalagi ini ya kan. Nah, makanya ya di sini itu warhamni dimaksud di sini adalah bukan karena amal perbuatan yang telah aku lakukan sehingga aku bisa masuk surga kayak gitu, sehingga aku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena rahmatmu, atau bahasa simpelnya sekali lagi karena engkau kasihan, karena Allah kasihan. Itu aja. Itu. Kalau dihitung-hitung pakai amal perbuatan sudah nggak mungkin. Itu nafas aja. Innaka antal ghafurur rahim, ungkapan untuk menghantarkan agar memperoleh ampunan Allah dan rahmatnya. Di dalam kedua sifat ini terkandung pengertian muqabalah yang indah. Lafadz ghafurun bermuqabalah dengan lafadz ighfirli ya. Dan lafadz rahimun bermuqabalah dengan lafadz irhamni. Jadi ada berhubungan satu sama lain ya dari dua ini. Kalau innaka ghafurun
Ghafurun di sini berhubungan dengan maghfirah, ya. Ighfirli, ampunilah diriku. Innaka ghafurun. Itu. Irhamni di sini rahmatilah diriku, maka kalimat yang dipilih di sini rahimun. Itu ya, kata yang dipilih adalah rahimun. Innaka ghafurur rahim. Ya, kalau ghafurun itu berhubungan dengan ighfirli, ampunilah diriku. Kalau rahimun di sini warhamni, itu berhubungan dengan kata warhamni, seperti itu ya. Itu analisis lafadznya ya, dari doa ya kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fikih hadisnya adalah satu, meminta pelajaran dari orang yang alim. Terlebih lagi dalam hal doa yang disebutkan dalam hadis ini, di dalamnya terkandung jawami'ul kalim, ya yang memang bisa menjawab apa yang akan terjadi. Dan ini bukan cuman doa yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semata, tapi untuk kepada kita semua. Kalau misal doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti ini, apatah kita kayak gitu kan, itu. Kemudian yang kedua, bertawassul, yakni memohon doa kepada Allah melalui sebutan Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kedudukannya, hingga meminta hajat dan memohon dihindarkan dari hal-hal yang tidak disukai, seperti memakai lafadz Al-Ghafurur Rahim ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ghafurur Rahim, ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang taraf dosanya itu seperti Firaun, itu ya kan. Kita belum sebatas itu ya kan, belum pernah kita membunuh anak-anak kecil apa segala macam, tapi kita memohon ampunan itu ya paketannya itu yang besar kayak gitu. Ghafurur Rahim, nggak tanggung-tanggung kayak gitu. Ketika memakai lafadz warzuqna wa anta khairur raziqin, artinya meminta rezeki, alangkah banyaknya hal tersebut di dalam Al-Qur'an dan doa-doa nabawiyah itu ya. Jadi kalau misalkan warzuqna, nah maka innaka khairur raziqin, itu paduannya, padanannya seperti itu. Kalau kita memohon ampun, innaka antal ghafurur rahim. Kalau kita meminta rezeki, itu innaka anta khairur warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu padanan-padanannya itu ya. Itu di sini tujuannya adalah bertawassul dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada bantahan. Cuma sepakat ulama itu dibolehkan. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada ikhtilaf, mending kita ambil yang ijma, yang sekalian lah kayak gitu. Yang ketiga, disyariatkan berdoa di dalam sholat secara mutlak tanpa penentuan tempatnya. Dalam hadis terdahulu disebutkan bahwa doa di dalam sholat ialah sesudah tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi dan memohon perlindungannya. Jadi kita tahiyat, kemudian bersolawat kepada Nabi, lepas daripada itu kita memanjatkan doa, itu ya. Tapi ya bisa kita pakai doa ini waktu sholat, misalkan pada saat sujud, itu bisa, itu bebas ya. Itu. Atau setelah tasyahud, sebelum sebelum salam, doa ini yang kita panjatkan, itu boleh ya. Kemudian perawi hadisnya di sini adalah
Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Utsman ibnu Al-Quhafah At-Taimi. Nah, jadi nama beliau ini panjang sebenarnya. Abu Bakar bin Abdullah bin Utsman bin Adan Quhafah At-Taimi. Beliau adalah seorang laki-laki yang mula-mula masuk Islam dari kalangan orang tua kayak gitu ya, yang sudah berumur kayak gitu. Dan sebagai teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua, merupakan sahabat paling utama itu ya, itu semua peperangan diikutinya dan telah meriwayatkan sebanyak 142 hadis. Beliau wafat pada 13 Hijriah dalam usia 63 tahun, kurang lebih lah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jenazahnya dikebumikan di dalam kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Autobiografinya banyak ditulis oleh para penulis. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Tidak, istilahnya tidak salah kalau misalkan beliau ini di antara kalangan sahabat itu beliau adalah orang yang nomor satu yang masuk surga tanpa hisab. Beliau ini yang nomor satu karena perjuangannya betul-betul luar biasa. Mendapatkan gelar As-Siddiq ini ya ketika secara logika tidak bisa dinalar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya itu sudah nggak bisa dinalar, tapi beliau percaya. Kalau yang mengatakan itu Muhammad, katanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya. Beliau yang pertama kali percaya. Ya, waktu itu sahabat yang lain juga banyak yang goyang. Karena jujur aja, secara logika itu nggak masuk akal. Karena ya di zaman itu nggak ada internet, nggak ada apa-apa, nggak ada pesawat dan lain sebagainya. Ya, wajar, sangat wajar kalau memang banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pertama kali kalangan sahabat yang percaya dengan Isra dan Mi'raj. Itu salah satu kelebihan daripada beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya baik di video ini dan video-video sebelumnya, termasuk juga hal-hal yang mungkin menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan sebagaimana biasa silahkan diatur di kolom komentar. Walau istilahnya banyak kerjaan ya saya semaksimal mungkin bisa membaca kayak gitulah ya pertanyaan-pertanyaan antum semuanya. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.